Assalamualaikum Sohib Sehat ala Nabi. Masih kuat kan puasanya hari ini? Semoga tetap sehat ya dan terus kuat hingga waktu berbuka puasa nanti, oke? Untuk menambah hasanah pengetahuan di bulan suci yang penuh berkah, kali ini kita akan membahas berbagai keajaiban puasa yang mungkin saja belum kalian ketahui. Sohib Sehat ala Nabi, bulan Ramadan kali ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul nggak? Merebaknya wabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia nampaknya belum akan berakhir saat kita menjalani ibadah di bulan 1000 bulan. 11 bulan telah berlalu dan saat ini kita akan bertemu dengan Ramadan. Uniknya dan menyedihkannya, di Ramadan ini malah justru banyak orang sibuk memikirkan berbuka dengan apa. Mereka sibuk memikirkan sahur dengan makan apa. Akhirnya di rumah mereka terhidang begitu banyak makanan. Ramadan sebenarnya bukan bulan kita berpesta dengan makanan, karena itu justru malah melanggar sunnah Nabi SAW. Ketika bulan Ramadan, maka semua makanan-makanan ini hanya sekedar menjadi cara kita untuk menegakkan tulang-tulang kita untuk bisa beribadah optimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, bulan puasa kali ini benar-benar bukan Ramadan biasa ya Sohib. Kita harus lebih banyak di rumah aja agar terhindar dari kemungkinan terpapar virus corona. Namun, bukan berarti kita lantas bermalas-malasan ya. Ibadah harus tetap berjalan, karena pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh berlipat ganda. Lalu bagaimana caranya menjaga kesehatan fisik di masa pandemi yang kebetulan juga di bulan Ramadan seperti saat ini? Bulan Ramadan adalah bulan pembersihan raga kita. Nabi SAW mengajarkan ketika beliau berpuasa, maka beliau dengan para sahabat-sahabat beliau menyibukkan diri dengan ibadah. Teman-teman sekalian, bagaimana cara kita menjaga diri kita agar tetap sehat selama Ramadan? Sehat yang terbaik dalam Islam adalah ketika seseorang itu menjaga kolbunya. Setiap yang dilakukan oleh Nabi teman-teman sekalian, maka kita ikuti itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sohib Sehat ala Nabi, kesehatan fisik tubuh kita sangat berhubungan erat dengan kesehatan kolbu atau hati seseorang. Nah, ada nih cara untuk membersihkan hati dan tubuh agar memperoleh kesehatan rohani dan jasmani. Apa saja itu? Pertama, dengan bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah lalai dengan berbagai tuntunan yang telah diberikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, memperbanyak berbuat kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian, mengekang diri dari makan berlebih. Yap, Islam mengajarkan bagi umatnya melakukan shaum agar memperoleh ketakwaan serta membuat hati dan tubuh menjadi sehat. Puasa selain menjadi ibadah juga merupakan proses detoksifikasi dan peningkatan imunitas bagi tubuh. Dari proses tersebut, maka akan keluar segala racun, juga timbunan lemak, serta zat yang tidak sehat lainnya yang selama ini tertumpuk saat kita tidak berpuasa. Wah, sungguh luar biasa ya manfaat dari puasa. Masya Allah. Nah, ada satu ramuan sehat nih yang bisa kita konsumsi saat sahur untuk membantu tubuh melakukan detoksifikasi ketika menjalankan puasa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak tutorial dari Ustadz Zaidul Akbar berikut ini. Bulan Ramadan adalah bulan enzim. Bulan kita memerlukan atau memberikan asupan yang terbaik untuk badan kita. Yang pertama, Anda mulailah untuk membuat air nano atau air enzim atau air infus seperti ini. Berbagai macam buah Anda masukkan di sini dan jadikan sebagai buah atau mungkin minuman Anda setiap hari selama Ramadan. Dengan buah-buahan seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang mengasup atau memberikan asupan enzim, mineral, vitamin yang berlimpah, yang disinilah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga nanti di Ramadan, Anda sudah tidak lagi menggunakan gula pasir, tapi manisnya didapatkan dari buah-buah seperti ini atau dari kurma. Pahamilah bahwa makan itu tidak mesti Anda harus ada nasinya, harus ada lauk pauknya, tapi bisa jadi makanan itu bisa jadi seperti ini. Ketika Anda memasukkan buah, ya, Anda memakan buah seperti ini, lalu Anda campur semua, dan kita berikan salah satu sumber asam amino yang terbaik yaitu madu. Anda campurkan madu, ya,
nggak usah banyak-banyak juga, sedikit saja. Dan Anda campurkan sedikit saja dengan garam yang penuh mineral ini, ya, yaitu garam pink ya, atau garam Himalaya, lalu Anda aduk. Ya. Ini bukan cuma sekedar makanan biasa, tapi insya Allah dengan mengasup seperti ini bulan Ramadan, maka insya Allah tubuh kita akan kebanjiran ya probiotik yang inilah peran pentingnya untuk membersihkan atau menguatkan sistem imun kita. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah di bulan Ramadan seperti ini, Anda membutuhkan energi, Anda membutuhkan vitalitas, Anda membutuhkan sumber tenaga yang luar biasa. Dan salah satu sumber tenaga yang Allah sudah berikan kepada kita, yang dikenal sebagai MUFA. Apa itu MUFA? MUFA adalah monounsaturated fatty acid. Ya, ternyata Allah sudah berikan itu di minyak ini. Apa yang minyak ini? Minyak ini adalah minyak zaitun. Yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur, zaitun nanti la syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Zaitun yang menjadi cahaya, pelita bagi mishkat. Bagaimana cara Anda meminumnya? Ketika sahur, Anda cukup minum 1 sendok makan zaitun. Dan ketika berbuka puasa juga, Anda bisa mengkonsumsi 1 makan atau sendok makan zaitun. Selain itu, kita tetap membutuhkan protein. Kita tetap membutuhkan lemak. Dan lemak dari mana kita bisa dapatkan? Dari biji-bijian. Inilah diet yang terbaik yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu diet Abasa, di mana kita mengkonsumsi biji-bijian. Salah satu biji-bijian yang amat sangat saya sarankan untuk dikonsumsi selama Ramadan adalah kacang almond, ya, atau kacang pistachio atau kacang-kacang Arab seperti itu. Disinilah kita akan mendapatkan banyak asupan protein dan juga lemak-lemak yang baik, serta juga pastinya ada asam amino di sini serta mineral-mineral yang lain. Maka cukup Anda memakan ya mungkin 7 butir kacang almond ya di waktu Anda berbuka atau mungkin sahur, ditambah dengan zaitun, maka insya Allah tubuh Anda akan terasup dengan berbagai asupan-asupan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan Anda tidak lagi menjadi Ramadan yang ngantuk-ngantuan, Ramadan yang tarawihnya susah banget menyelesaikan 8 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat, tapi Ramadan di mana Anda bersiap untuk bertemu Allah di setiap malamnya. Jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, karena Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan yang penuh bugar untuk Anda semua. Sohib, ibadah puasa seharusnya menjadi waktunya untuk bersih-bersih bagi organ pencernaan kita. Dalam sehari, kita akan berpuasa selama 12 jam. Nah, Sohib, dalam kurun waktu 12 jam itu, tubuh akan mengalami proses autofagi. Apa itu autofagi? Nah, jadi gini nih Sohib. Proses autofagi itu merupakan kemampuan sel dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan komponen tertentu di dalam sel itu sendiri. Ibadah puasa dapat memancing proses autofagi menjadi aktif, sehingga sel mulai melakukan perusakan terhadap protein yang rusak ataupun tua di dalam tubuh. Ketika kadar insulin dalam tubuh menurun, glukagon mulai bekerja dan membersihkan sisa-sisa sel yang telah mati atau rusak. Jadi nih Sohib, ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini dapat membuat terjadinya proses autofagi lebih sering, sehingga tubuh akan menjadi lebih sehat. Masya Allah.